Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini materi kita yaitu Sejarah Kebudayaan Islam bab 2. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam berdakwah. Ketabahan Nabi Muhammad SAW. Ketika banyak penduduk Mekah yang memeluk agama Islam dan tidak lagi menyembah berhala, orang kafir Quraisy sangat marah dengan Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya sehingga mereka melakukan penyiksaan terhadap pengikut Nabi. Namun mereka tidak berani menyiksa Nabi Muhammad SAW karena beliau mendapat perlindungan dari pamannya, Abu Thalib. Selain itu, beliau juga disegani karena berasal dari Bani Hashim yang berkedudukan tinggi. Pada suatu waktu, kaum Quraisy mendatangi paman Nabi dan menuntut agar menghentikan segala aktivitas Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Namun tuntutan tersebut ditolak dengan baik oleh Abu Thalib. Kaum kafir Quraisy tidak menyerah dan mengancam serta memberikan dua pilihan, yaitu Abu Thalib sendiri yang menghentikan dakwah Nabi atau mereka sendiri yang akan melakukannya. Akibat ancaman tersebut, akhirnya Abu Thalib berbicara kepada Nabi dan meminta beliau untuk menghentikan aktivitas berdakwah. Mendengar permintaan pamannya, Nabi Muhammad mengira bahwa pamannya tidak bersedia untuk melindungi dirinya lagi. Seraya berkata dengan tegas, "Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bukan tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah agama ini, tidak akan pernah aku meninggalkannya. Hingga Allah memenangkannya atau aku hancur binasa karenanya." Mendengar ucapan Nabi yang tegas, Abu Thalib berkata, agar Nabi tetap menyerukan ajaran agama Islam. Setelah dirasa ancaman dari kafir Quraisy gagal, mereka akhirnya menugaskan Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Nabi agar menghentikan dakwanya dengan menawarkan berbagai macam kesenangan duniawi, seperti kedudukan, kekayaan, dan kekuasaan di kota Mekah. Namun semuanya ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya menginginkan agar seluruh umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafir Quraisy kehabisan cara untuk membujuk Nabi. Akhirnya mereka memboikot Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin, Bani Hashim, dan Bani Muthalib, baik yang telah masuk Islam maupun yang tidak. Pemboikotan berlangsung selama 3 tahun. Seluruh bangsa Arab dilarang melakukan hubungan apapun dengan mereka, baik jual beli, pernikahan, dan lainnya. Keputusan tersebut ditulis dan digantung di Ka'bah. Akibat pemboikotan tersebut, Nabi beserta kaumnya diasingkan di bagian utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum Quraisy, sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah lainnya. Tempat pengasingan tersebut bernama Syikib Abu Thalib atau dikenal dengan Lembah Maut. Akibat pemboikotan tersebut, mereka sangat menderita dan kekurangan makanan. Akan tetapi, mereka tetap bersabar. Setelah 3 tahun pemboikotan tersebut, akhirnya pemuka kaum Quraisy merasa kasihan dan membebaskan mereka. Inilah bukti perjuangan dan keteguhan Nabi Muhammad SAW dalam memegang amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, ikutilah jejak Nabi dengan cara tidak pernah putus asa dalam meraih cita-cita, selalu rajin belajar dan bekerja. Ketabahan para sahabat Nabi. Kaum kafir Quraisy sangat terkejut akibat ajaran Nabi Muhammad yang telah masuk ke rumah-rumah mereka. Akhirnya banyak budak dan anggota keluarga yang memeluk Islam dengan cara sembunyi-sembunyi. Mengetahui hal tersebut, kaum Quraisy
memaksa budak dan anggota keluarganya yang sudah masuk Islam untuk kembali menyembah berhala. Namun, para budak menolak, sehingga kaum Quraisy sangat marah dan menyiksa mereka di luar batas perikemanusiaan, dengan cara dipukul, dicambuk, diikat ke tiang, tidak diberi makan dan minum, dilentangkan di pasir yang panas, dan dadanya dihimpit batu besar. Seberat apapun siksaan yang diberikan mereka, tetap teguh pendirian dan keimanan untuk selalu percaya kepada ajaran agama Allah. Mereka enggan untuk menjadi kafir kembali. Kisah sahabat Nabi yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sedang berdakwah, beliau pernah dikeroyok dan dipukul. Tetapi untungnya beliau ditolong dan diselamatkan oleh orang kaum Taimi. Beliau selalu mendapatkan gangguan dari orang kafir Quraisy ketika melakukan dakwah seperti dilempari kotoran dan lainnya. Kedua, Utsman bin Affan. Ketika baru masuk Islam, beliau pernah dikurung dalam kamar gelap oleh pamannya yang masih kafir, Hakam bin Umayyah. Di dalam kamarnya, beliau disiksa dan diancam dibunuh jika tidak meninggalkan Islam. Namun, kepercayaan dan keyakinan Utsman bin Affan tetap kokoh. 3. Zubair bin Awan. Beliau ditangkap serta diikat pada sebuah tiang dan dipukuli hingga kesakitan oleh saudara-saudaranya yang mengetahui bahwa beliau masuk Islam. Namun, beliau tetap pada keyakinannya untuk memeluk agama Islam. Keempat, Abu Fukaiha. Abu Fukaiha adalah hamba sahaya keluarga Safwan bin Umayyah. Secara diam-diam, Abu Fukaiha masuk Islam. Namun, majikannya mengetahui bahwa beliau masuk Islam. Akhirnya, beliau mendapat siksaan seperti Bilal bin Rabah. Kelima, Habibah bin Al-Ard. Habibah adalah seorang pandai besi yang masuk Islam pada awal dakwah Nabi. Habibah diculik dan disiksa kaum Quraisy dengan tangan dan kaki diikat di tengah padang pasir. Keenam yaitu Labibah. Labibah adalah seorang wanita hamba sahaya dari Bani Mu'ammal bin Habib. Karena masuk Islam, dia disiksa kaum Quraisy, termasuk oleh Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Penderitaan Labibah didengar oleh Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar memerdekakan dan menembus Labibah. Ketujuh, Suhail bin Sinan. Suhail bin Sinan adalah tawanan perang yang dijual menjadi budak oleh kaum kafir Quraisy. Namun dimerdekakan oleh majikannya dengan memeluk agama Islam di rumah Arkam bin Abi Arkam. Kafir Quraisy yang mengetahui hal tersebut langsung menangkap dan menyiksanya. Karena tidak tahan dengan siksaannya, akhirnya Suhail membebaskan diri dengan menyerahkan seluruh hartanya sebagai tebusan. Berbagai tekanan, kebencian, serta siksaan dari kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan kaumnya, namun tidak menyurutkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, mereka semakin kuat dan teguh untuk memperdalam dan mempertahankan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.